Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sylvia. NIM saya 203830323030. Saya kelas D Ekonomi Syariah. Di UAS Bahasa Indonesia ini saya akan membacakan pidato yang berjudul Kerukunan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan UAS pada masa pandemi ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita, umat manusia, tahu bahwa kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu seorang diri. Pasti ada campur tangan orang lain, meskipun pertolongan itu hanya sedikit. Untuk itu, agar segalanya berjalan lancar dan kita bisa saling tolong-menolong satu sama lain, kita harus menjaga kerukunan antar sesama, baik terhadap saudara, tetangga, maupun teman. Jangan sampai kita ini terpecah belah hanya karena hal sepele. Misalnya dengan saudara sendiri, jangan sampai kita ini memiliki rasa dendam atau sampai bermusuhan, karena sudah dijelaskan pada suatu hadis yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi bersabda bahwa dibuka beberapa pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, maka setiap hamba yang tidak syirik pada Allah akan diampuni, kecuali orang-orang dendam. Maka menunggulah kalian malaikat pada hari ini sehingga keduanya berdamai. Dari hadis di atas, maka sudah jelas bahwa kita harus saling rukun, damai, dan tidak saling bermusuhan, karena pintu beberapa surga akan dibuka ketika hari Senin dan Kamis, dan akan dimaafkan oleh Allah bagi mereka yang tidak syirik atau tidak saling bermusuhan. Atau dengan tetangga sendiri, jangan sampai tidak saling sapa, apalagi tidak saling kenal. Kita harus menyambung tali silaturahmi agar kerukunan tetap terjalin. Atau dengan teman saling bermusuhan, tawuran antar pelajar, menggunjing teman. Jangan sampai hal ini terjadi, karena Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Hijr ayat 12 yang berbunyi artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah pada persangkaan, karena sebagian dari persangkaan itu adalah dosa, dan janganlah meneliti kesalahan dan mengunjing sebagian dari kalian. Apakah salah seorang dari kalian senang jika memakan daging bangkai saudara kalian? Maka kalian akan benci dengan hal itu. Takutlah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Dari ayat tersebut kita jelas bahwa menggunjing dan meneliti kesalahan orang lain itu dosa, dan sama artinya dengan memakan bangkai saudara sendiri. Kita tahu bahwa memakan daging bangkai adalah haram dan itu dosa. Oleh karena itu, janganlah kita mengunjing atau mencari kesalahan orang lain. Tetapi Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Jadi kita harus meminta ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Untuk itu, kita harus bisa mengintrospeksi diri sendiri atau saling menasihati satu sama lain dengan ikhlas, damai, dan tanpa dendam dan rasa iri. Karena hal itu dapat menghilangkan rasa dendam dan iri pada sesama, sehingga kerukunan antar sesama dapat terjalin. Pada suatu hadis dijelaskan yang artinya Nabi bersabda, tidaklah masuk kalian di dalam surga sampai kalian iman, dan kalian tidak iman hingga saling mencintai. Apakah aku tidak menunjukkan atas perkara ketika kalian berbuat, maka saling kasih sayanglah kalian dengan menyiarkan salam antar sesama. Pada hadis tersebut Nabi menjelaskan bahwa kita tidak akan masuk surga jika belum saling mencintai, dan Nabi menganjurkan untuk saling mengucapkan salam. Untuk itu, kita juga harus mengucapkan salam untuk menjaga kerukunan antar sesama. Demikian pidato yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.